Siapapun yang tidak memiliki impian, tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpimu. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya, orang-orang yang memiliki pertama, pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh rumah tangga itu harus hancur ya. Oh rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam mas. Karena identitas lama ini berasal dari pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua. Didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya, yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang, selalu meributkan tentang apa sih namanya? Percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal. Ini akan tercermin mas di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi gini Kak Roma, ada yang namanya atensi. Saya termasuk orang yang mempercayai bahwa seseorang punya skill apapun, punya kemampuan apapun, tidak lepas dari yang namanya atensi. Ketika kemudian atensinya adalah keperluan, ya maka yang didapat akan itu. Betul. Skill apapun juga gitu. Kita dari dulu, dari waktu masih kuliah, sebenarnya kan bikin banyak kegiatan-kegiatan sosial gitu sih ya. Termasuk itu, ya kan? Yayasan Pandasuan dan lain sebagainya. Semuanya kita kerjakan gitu ya. Organisasi tingkat pelajar, kita bikin organisasi dulu namanya Puspres, Pusat Pelajar Respek Sosial gitu kan. Banyak ya kita create kayak gitu. Dan kita setiap hampir seminggu 2-3 kali itu saya selalu suruh anak-anak. Nah itu jeleknya saya tuh saya nggak pernah mau terjun langsung sendiri gitu. Saya selalu nyuruh anak-anak datangin orang ini kondisinya kayak gini, titip salam aja ya gitu. Terus ya Allah seneng sekali orangnya sampai nangis bahagia doakan gitu karena saking di bawah garis kemiskinan. Hingga Kak yang namanya kita belum punya uangnya masih terbatas gitu ya, kan nggak bisa harus mengcover banyak orang gitu. Akhirnya orang itu kalau misalnya kehilangan harapan itu kan bisa berpengaruh terhadap usianya dia. Pas dia sakit-sakitan. Betul. Gitu kan. Kalau sudah hilang harapan tuh yang harusnya usia panjang bisa mati loh. Mati mas. Akhirnya ya Allah lupa ya nggak keurus ya, lupa ya nggak kita datangin lagi yang meninggal. Kejadian itu berulang-ulang. Akhirnya mulai saat itu ini nggak bisa dibiarin. Pilihannya hanya dua, kemakmuran atau kematian. Dan saya fokus saat itu, atensi saya gimana caranya menuju kemakmuran. Supaya saya bisa selamatin banyak nyawa orang. Supaya punya harapan hidup lebih panjang gitu. Iya, itu ada penelitiannya Kak Mas. Gimana tuh? Jadi penelitiannya itu ada seekor tikus yang diberi percobaan. Yang pertama, dia dibiarkan kayak gitu aja. Percobaan yang kedua, dia ditolong setelah 30 menit di dalam kubangan air itu. Ya Mas ya, terus dijatuhin lagi. Terus dia berpikir untuk, ditolong lagi? Iya, ditolong lagi. Dia berpikir, dia bertahan jauh lebih lama daripada yang pertama kali dia ditolong. Sampai akhirnya kemudian dia mati lagi. Kayak gitu. Artinya, manusia itu bertahan karena, tadi Mas Hendranya bilang, harapan. Tapi masalahnya kebanyakan manusia, mereka berharap sampai melekat. Mereka ditolong dan berharap untuk ditolong terus menerus. Itu yang jadi problematikanya yang paling utama gitu loh Mas. Itulah kenapa, saya singgung politik nanti mampus saya. Gak apa-apa, dikit-dikit gak apa-apa. Iya, itulah kenapa BPJS kan dicabut ya Mas ya. Iya. Ya, saya sebagian merasa sedih,
Sebagian merasa, aduh ini ya karena terlalu melekat. Kayak gitu loh Mas. Karena terlalu melekat ketika diambil, wah sakitnya luar biasa gitu loh Mas. Gitu ya. Saya, itu contohnya salah satu kayak gitu ya Mas ya. Udah ditolong, tidak mencari tahu bagaimana caranya untuk menolong diri sendiri. Ini kita kecualikan yang sakit parah ya Mas ya. Yang sakit parah mindir dulu itu nggak boleh dicabut sama sekali karena memang udah nggak bisa nolong lagi karena sangat parah kayak gitu Mas. Tapi kalau yang masih bisa untuk mencari Produktif lah. iya, yang masih produktif, yang masih bisa untuk disembuhkan sendiri, tidak mencari pertolongan lain selain yang ini gitu loh. Selain menggunakan BPJS ini gitu. Akhirnya apa? Ketika dicabut dan hilang, ya gitu loh Mas. Itulah. 4-5 tahun yang lalu barangkali saya selalu menghimbau ke teman-teman terdekat saya itu Pak. Udah kalau bisa jangan pakai BPJS. Kalau itu sama dengan kamu menginginkan sering-sering sakit. Ya. Betul Mas. Terus termasuk itu apa? La haula wala quwata kalau illa billah. teman-teman yang dapat bantuan program keluarga harapan Tuhan di depan rumahnya selalu ditempel nih Keluarga miskin. keluarga miskin. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, itu bener-bener ganggu banget. Itu kan, afirmasi nggak sih Mas? Nah, Itu afirmasi loh. Harusnya buat saya orang kaya raya. Kebalikan, kalau orang dulu dianggap miskin marah kan. Iya, Mereka sekarang minta kan. dianggap Dianggap miskin. Malah pengen dianggap miskin. Orang Balikan. zaman dulu kaya-kaya loh Mas. Dulu nggak mau, meskipun orang miskin dianggap miskin marah dia. Iya, Selama betul. dia masih mau bekerja dan lain sebagainya. Iya. Sekarang orang yang rumahnya gedong aja minta ditempel. Saya miskin gitu. Iya. tapi menurut itu lebih terhormat sih. Artinya lebih terhormat tuh ya gimana lagi ya? Ada yang lebih nggak terhormat lagi loh. Dan itu merusak merusak Islam loh. Sekarang iklan di YouTube dibanjiri sama Al-Quran. saya sobek-sobek. Mudah-mudahan kakak donatur melihat saya ini. Itu tuh memalukan Islam banget loh. Betul. Itu direspon dong Kak Roma, ini nih kurang ngajar semua deh orang-orang itu. Jadi ngerusak Islam dari dalam tuh menurutku itu salah satu caranya. Sampai kemudian kenapa ya umat Islam melarat-melarat semuanya ya? Iya. Kok miskin-miskin semuanya ya sampai gini dilakuin. Dia tuh pasang ad di YouTube tuh nggak murah loh. Mahal. Iya, kenapa nggak Gimana? gunain itu untuk beli Al-Quran ya? Gimana tuh? Logikanya gimana? Kelakuannya itu. Ini Mas, frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Frekuensi tidak bekerja dengan moral. Mungkin dia merasa dia adalah superhero ketika dia bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dan dia kasih ke orang lain, tapi dengan cara yang salah. Kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa ada yang hitam dan ada yang putih. Kalau menurut saya, cara dia itu sah. Tapi seharusnya dia melihat titik baliknya ini, dampaknya ke 5 tahun ke depan, ke 10 tahun ke depan ini apa. Dan ini orang-orang yang melakukan iklan seperti itu, mereka tuh orientednya itu ke keuntungan kalau menurut saya. Benar-benar kepada keuntungan. Kenapa? Karena diulang-ulang skemanya. Diulang-ulang skemanya. Karena jujur ya Mas, saya juga punya foundation tentang beras. Dan saya tidak mengulang-ulang ngomongin tentang beras. Saya cuma bilang terima kasih kalian telah memberikan hadiah di live saya. Seperti yang kalian tahu 100% hadiah di live saya. Bahkan ketika kalian memberikan TikTok University. Itu adalah 100% milik Allah Subhanahu Wa Taala yang akan saya distribusikan untuk beli beras. That's it. Nggak diulang-ulang kita miskin, saya belikan beras, tolonglah ini, tolonglah itu. Nggak mau. Karena mereka itu tidak miskin, mereka itu hanya butuh bantuan. Mereka itu tidak semenyedihkan itu. Mereka sedang diuji. Dan belum tentu kita yang kaya ini jauh lebih mulia daripada mereka yang sedang diuji. Gitu loh Mas. Kalau menurut saya. Dan benar kata Mas Hendra-nya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan iklan itu, hati-hati loh. Itu bawa-bawa agama loh. Kalau dampaknya dari kita, is okay. Tapi kalau misalnya Allah nggak suka gimana? Tapi ya kita serahin lagi. Ya, mungkin dia ngiranya, Tuhan masih cuti kok gitu kali. Padahal banyak loh Mas, orang yang Islam tuh tajir melintir semua loh Mas. Jujur aja, yang ikut kelas kaya tuh yang banyak kan ya orang Muslim yang dari Aceh. Padahal itu nggak murah loh Mas. Nggak murah, online kayak gitu harganya, ya mau-mau aja kayak berapa online sekian. Oh, nah. Berapa online sekian? Nah. Dan itu rata-rata ya Muslim semua. Terus kenapa iklannya semua yang Muslim miskin semua? Aku juga nggak tahu. Mental sih.
Siapa nih orang yang ngambil keuntungan dari sebegitunya? Habis ini di komen nih. Itu miris banget, serius. Dan itu masif banget. Ya, masif. banget iklan itu. Dan mirisnya kan anak-anak memang yang tidak mampu dijadikan Iya, model itu loh. Dieksploitasi. Apa namanya itu ya? Itu nggak ngelanggar KPAI atau apa ya? Kalau dikit-dikit kan KPAI, perlindungan anak, tapi itu kok enggak gitu loh. Karena bawa agama, Mas. Biasanya kalau bawa agama itu kalau nggak diserang ya dibela. Kayak gitu. Kalau nggak diserang ya dibela. Bahkan ada orang kan yang jual air doa. Itu saya dukung sih, Mas. Dalam 2 hal. Pertama, itu afirmasi. Kedua, ya itu kan bisnis. Doa. Kan saya udah bilang, permainan frekuensi itu tidak bekerja dengan moral. Itulah kenapa Allah selalu kasih ada dosa dan pahala. Jadi hati-hati. Perhatikan, kita mau banyak dosanya atau mau pahalanya. Mana nih? Jadi dosa ditanggung masing-masing. Kayak gitu. Karena aku pengen sedikit masuk ke tabel ini, teori kesadarannya Hawkins ya, yang force dan power gitu. Oke. Seberapa besar kemudian saat kemudian kita berada di force itu, apakah kemudian memang benar-benar ya usaha apa aja gagal, punya istri baru menikah berarti ditinggalkan, atau macam-macam kasus ya, karena force itu kan rasa takut, rasa tidak layak, rasa malu yang hampir mendominasi 24 jam hidupnya sehari-hari, itu memang benar-benar akan tercermin dalam realita gitu. Iya. Nah, cuman kadang kan bagi teman-teman yang masih pemula dan belajar gitu kan, butuh gimana sih Kak Roma caranya pelan-pelan yang realistis yang mudah dikerjakan supaya bisa segera naik dari force menuju power gitu. Gimana Kak Roma? Merasa layak, merasa hidup penuh cinta. Baik. Jawaban yang saya akan berikan itu sederhana. Mungkin saking sederhananya teman-teman tidak akan percaya. Yang sering saya lakukan itu jurnal. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengucapkan bahwa siapapun yang tidak memiliki impian tidak akan memiliki tangga untuk bisa level up. Yang pertama, pilih mimpimu. Who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi siapa? Who are you? Karena begini, orang-orang yang memiliki rata-rata ya, orang-orang yang memiliki pertama, pernikahan yang gagal, bisnis yang gagal, itu pasti keluarganya pernah mengalami hal tersebut. Dan ini terjadi di depan matanya. Sehingga dia ngerasa, oh rumah tangga itu harus hancur ya. Oh rumah tangga itu ternyata sulit ya dijalani. Oh ternyata kayak gitu ya sulitnya berbisnis. Ini akan tertanam Mas. Karena identitas lama ini berasal dari pertama, didikan orang tua. Mohon maaf para orang tua. Didikan orang tua. Kedua, lingkungan sosial. Ya. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, apa yang dia alami dan apa yang dia pelajari selama dia hidup. Ya, yang paling krusial adalah keluarga. Kalau di dalam keluarganya ini selalu meributkan tentang uang, selalu meributkan tentang apa sih namanya? Percintaan, orang tuanya tidak harmonis, bisnisnya gagal. Ini akan tercermin Mas di masa depan. Dan bagaimana cara merubahnya seperti pertanyaan Mas Hendra? Pertama itu adalah jurnal. Saya selalu mengungkapkan jurnal. Lakukan jurnal. Kalau kamu mau tahu secara lebih detail, kamu bisa ikut ke seminar kita, Level Up, ada di sini nih. Oke? Dan kalau misalnya kamu mau yang, Kak Roma belum ada duitnya atau gimana, ya silahkan kamu beli dulu e-booknya, kamu pelajari. Kalau hati kamu sudah mantap, kamu masuk ke dalam seminar kita, ya nanti saya jelasin. Saya bantu. Kalau mau berubah. Kalau nggak mau berubah, ya nabung dulu kesadarannya. Oke? Insya Allah pasti ada rezeki. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi. Ini saya akan kasih clue ya. Kenapa saya selalu bilang afirmasi itu harus dilakukan ketika kamu mau tidur dan ketika kamu mau bangun. Ini selalu saya lakukan. 15 menit. Ya, kenapa? Karena ketika di saat yang berdua ini, alam bawah sadar kita itu sangat-sangat terbuka, Mas. Untuk ditulis ulang. Jadi ketika kamu mau bangun tidur, jangan mengeluh. Kerja lagi males banget. Jangan. Sayang banget. Sayang banget. Ketika kamu bangun tidur, imagine. Wow, ya Allah ya Rabbiku enak banget dapat 5 juta ya Allah. Dari mana ya? Bodo amat gak tahu dari mana.
Mikirin lagi 5 jutanya buat apa ya? Oh jalan-jalan, buat ini, buat itu. Pikirin aja yang baik-baik baru bangun tidur tuh. Oke? Terus ketika mau tidur ya, maafin dulu siapapun yang nyakitin kamu. Bayangin lagi, wah enak kali ya dapat bisnis kayak gini. Untungnya segini, beli ini, beli itu. Masya Allah ya Rabbi tabarakallah. Terus baca doa tidur kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya Kak Roma hubungan rumah tangganya hancur berantakan atau gimana, lupakan dulu. Jangan sampai kamu tidur dalam keadaan kamu marah. Jangan. Karena besoknya energi kamu akan drain. Jatuh. Oke? Lihat, ini aja tuh isinya udah banyak ya, apalagi kamu ikut seminar. Akan teman-teman join tanggal 6 Maret ya. Ya. Mau ikut belajar langsung sama Kak Roma. Ya, betul. Nah, yang terakhir Mas. Apa tuh? Berani guys. Berani. Berani. Tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kita. Tidak akan berubah nasib seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Kamu jatuh, gagal, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Sampai Tuhan berkata, nak waktunya kamu kembali. Betul. Kembali untuk menjadi raja yang sesungguhnya gitu loh Mas. Jangan pergi kembali ke alam baka. Ya Allah ya Rabbi. Mas Hendranya jahat. Oh ya, nama acaranya besok seminarnya apa Kak? Judulnya? Level up energi. Level up energi. Iya, level up energi. Merubah hidup dengan level up energi. Betul, merubah hidup banget dengan ya. level up energi, monopoli diri, menjadi raja. Mantap jiwa. Oke? Bukan raja di hidup orang, tolong. Raja. Di hidup kamu. Raja Solo. Raja Jawa. Oh, udah ada Mas. Oh, ada ya? Iya, udah ada. Saya akan bekerja keras mati-matian. Aduh. Untuk siapa Mas? Untuk Dirinya sendiri? Oh, untuk PSI. Baik. Ya, kita doakan yang terbaik ya Mas ya. Gimana Kak Roma? Cara letting go yang benar itu seperti apa? Letting go. Letting go. Oh, ini sempat viral nih Mas. Ngomongin soal cinta. Iya. Ya. Terus ada yang bilang kayak gini, enggak, di saya nggak kayak gitu. Saya malah diblok katanya. Terus banyak tuh Mas, mereka bertengkar kayak gitu. Ini Kak, nggak akan connect sama orang yang nggak tulus. Ini cuma dilakukan oleh orang-orang yang tulus. Melakukan cinta sampai sebegitu tumpahnya, sampai cintanya habis Mas, lalu dia bisa move on. Oke. Nah, ada yang salah paham Mas. Ketika kan saya bilang, tuangkan tangki cintanya Mas. Ya, dia mengartikannya dengan cara yang aneh Mas. Saya nggak ngerti. Dia bilang, saya udah ngasih tubuh saya, saya udah ngasih harta saya udah ngasih semua-semuanya. Ketika kita pacaran, terus saya ditinggalkan. Dalam hati saya emosi, kamu ngapain? Kamu ngapain? Ngasih cinta itu bukan dengan memberikan tubuh gitu loh Mas. Bukan. Kayaknya ada yang salah paham di situ loh Mas. Ini saya lurusin ya teman-teman semuanya ya. Ketika kita ingin move on, letting go, ya, tuangkan isi cintanya. Tuangkannya itu seperti apa Kak Roma? Pertama, di garis bawahi, never ever giving your body. Jangan pernah memberikan harta berhargamu satu-satunya untuk yang bukan suamimu. Oke? Oke? Garis bawahi, bold. Oke? Itu yang paling bold. Jadi berhenti komen yang aneh-aneh di situ. Terus, yang kedua adalah, kalau dia ngeblok kamu, ya, dan kamu tidak bisa mengungkapkan rasa cinta kamu tuh, pergi ke tempat-tempat yang pernah kamu datangin bersama dia. Sambil makan, sambil nangis, bodo amat. Ya, aduh enak banget ini dulu kemarin makan di sini barengan. Aduh ini enak banget kemarin makan ini barengan. Nikmati sampai kamu jenuh, sampai kamu bosan, sampai kamu merasa kayak, kok aku tolol ya? Oh kayaknya udah enough deh. Oh kayaknya udah selesai deh, kayak gitu. Itu tangki cintanya harus dituang kayak gitu loh Mas. Bahkan ada orang yang dia pura-pura lupa sama perasaannya. Tangki cintanya ditutup bukan dituangin. Akhirnya ketemu lagi di masa depan. Terjadi perselingkuhan. Itu makanya banyak banget tuh Mas. Orang yang belum move on, terus dia ketemu orang lain. Terus ketika datang lagi yang masa lalunya, itu menjadi Masya Allah tabarakallah jadinya. Kayak gitu. Jadi lebih baik dituangkan dulu tangki cintanya sebegitunya. Yang ketiga, kalau orangnya masih ada, pepet terus. Pepet sampai hati kamu puas gitu.
Pepetnya kalau dia ilfil gimana Kak Roma? Kamu gimana cara deketinnya sampai dia ilfil? Ada yang komen gitu Mas. Bang Yo. Ada yang kalau dia ilfil, kita lihat dulu, kita ngedeketinnya gimana sih Mas sampai dia ilfil kayak gitu? Misalnya, kita deketinnya, ucapin aja selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini hari kamu bagus ya. Hari ini rezeki kamu luar biasa. Udah, sampai di situ aja. Jangan tanya-tanya, kenapa kamu gak balas? Kenapa kamu gak nelpon aku? Kenapa cinta aku tidak kamu balas? Enggak. Kita kan mau nuangkan cinta, bukan minta balasan. Iya, betul. Sama kayak gitu ya, Mas ya. Terus, ketika kita ada rezeki nih, ya, kita mau ungkapkan cinta. Hey, aku lagi ada rezeki nih, kamu mau ketemuan gak biar aku traktir? Misalnya kayak gitu ya. Tapi ingat, melakukan yang 3 hal ini harus dibarengi dengan self-love. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, Mas. Jadi tahu batasan. Tahu batasan. Nah, orang-orang yang tidak ada batasan, kamu cinta sama aku, ayolah ke Oyo, Kak. Nah, ini yang bahaya, Mas. Berarti sering dapat orderan ke Oh, mohon maaf. Nggak waktu Gojek dulu loh. Oh, enggak. Nggak pernah. Oh, nggak Saya pernah. akan dengan gamblang menolak. Bukan menolak lagi, saya akan bentak, saya akan tampar mungkin. Loh, Wih. menolak orderan ke Oyo kenapa ditampar? Kan dapat uang dirimu. Bukan Mas, kan ngomongin soal ini. Gojek. Gojek. Mana nih Mas? Dulu kan sempat punya Saya kerjaan. bingung nih. Enggak, dulu kan katanya kan sempat jadi ojol kan. Otak saya udah ke negatif nih. Bentar, saya lurusin dulu. Soalnya tadi saya ngebahas ke arah situ, jadi saya lurusin dulu bentar. Dulu kan maksudnya ngantarin. nganterin Nggak orang pernah, ke nggak pernah. Oyo. Nggak pernah Mas, kecuali ngantar makanan. Kalau ngantar orang nggak pernah. Mereka akan, satu ciri khas mereka itu mereka, gimana ya bilangnya ya? Pernah nggak ya? Saya ingat dulu Mas. Nggak pernah, hampir nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya saya cuma berhenti sampai jam 5 sore. Oke. Saya narik dari Tapi yang namanya orang kebelek kan nggak ngitung jam kan, jam berapapun kalau kebelek ya Mas kebelek. Roji, saya tuh belum menikah Mas, jadi saya nggak ngerti. Ini ada pertanyaan nih. Apa. Kan belum menikah. Lah gimana kalau ada peserta kelas? Kak, gimana sih? Aku tuh pengen ikut kelas kakak biar cepet dapat jodoh. Yang ngajarin udah dapat jodoh. Nah, itu. Oh, saya bukan tidak dapat jodoh ya Mas ya, banyak yang lamar, tapi saya nggak mau. Oh, oke. Kenapa saya nggak mau? Ya karena saya belum mau. Bukan menolak rezeki ya Mas ya, bukan. Tapi saya ngerasa, Kriteриanya terlalu tinggi kali ya? bukan Iya. Mas, Bukan apa? belum gini loh Mas. Saya tuh mungkin ada tipe juga ya Mas ya. Mungkin karena saya Capricorn ya. Jadi saya cuma bisa menikah sama orang yang saya sukai. Jadi kalau saya melihat seseorang, wah, beneran loh Mas. Saya tipikal orangnya saya yang pepet gitu loh Mas. Ini sudah berharap nih. Mudah-mudahan Terus ya. dari tadi semangat sendiri. Ya, Bang Jo. Kalau misalnya dalam relationship gitu, Iya. Kak Roma gitu, kadang kan orang tuh semakin dikejar, Iya. itu kan semakin kemudian orang itu menjadi tidak menarik di hadapan kita. Siapa yang bilang Mas? Semua yang saya deketin mau tuh. Ketika kemudian misalnya, Cuk, Maaf ya Mas.